Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian, ya rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang banyak yang tak terhingga ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kamu hitung-hitung pemberian yang Allah berikan kepada kamu itu enggak akan terhitung, kamu enggak akan bisa menghitungnya. Maka nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak ini wajib kita syukuri, dan salah satu bentuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini adalah dengan beriman kepadanya dan melaksanakan konsekuensi iman, yaitu amalan-amalan yang disyariatkan, ya, amal soleh. Maka syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya bisa dilakukan tahapan yang paling standar, yaitu beriman, ya. Maka orang yang telah beriman kepada Allah, hakikatnya dia telah bersyukur kepada Allah dengan syukur yang dasar, ya. Maksudnya pokok kesyukuran kepada Allah harus beriman. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada satu orang kafir pun yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan orang beriman, siapapun mereka, mereka adalah orang yang telah bersyukur kepada Allah dengan tahapan dasar rasa syukur, yaitu beriman kepada Allah. Adapun nanti kesempurnaan syukurnya itu bertingkat-tingkat, tergantung keimanan dan juga amalan soleh. Nah, karena betapa pentingnya iman ini, maka wajib kita pelajari, wajib kita mengetahui tentangnya, wajib berilmu tentangnya, agar amalan-amalan yang kita lakukan itu berdasarkan pondasi iman, berdasarkan asal atau usul yang kuat, akar yang kuat, pondasi yang kuat, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan membahas ya sebuah buku yang subhanallah yang ditulis oleh Nukhbatum minal ulama, para ulama, ya, para ulama di antaranya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Saleh Suhaimi hafizahumullah taala, yang kebanyakan mereka adalah ulama Madinah, ya. Yang kitab ini ya dicetak, ya, diberi nama dengan Usulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah, pokok-pokok keimanan yang berdasarkan cahaya Al-Qur'an dan Sunnah, ditulis berdasarkan pentingnya kebutuhan akan pentingnya makna iman, pengamalannya, apa-apa saja yang harus diimani bagi kaum muslimin. Ya, maka kerajaan Arab Saudi khususnya mereka menyuruh para ulama untuk membuat satu kitab yang ditulis oleh para ulama tadi, ya. Kemudian kitab ini pun dicetak oleh percetakan Al-Quran Malik Fahad, Majma' Malik Fahad, ya, yang ada di Arab Saudi, kemudian disebarkan kepada kaum muslimin di seluruh dunia, yang insya Allah kita akan mudah-mudahan biiznillah dengan izin Allah, ya, kita akan menyelesaikan dengan beberapa hari, ya, daurah buku ini, kitab ini, yaitu Usul Iman yang ada di hadapan. Mungkin nanti akan di-share PDF-nya, ya, ada di grup Skype ini. Maka wajib bagi kita yang pertama mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini bagian dari menuntut ilmu, bagian dari mempelajari dinullah, agama Allah, dan bagian dari perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Ya, kenapa penting? Karena kalau kita mati saat ini, ya, kalau kita meninggal saat ini kita mati misalkan, meninggal, tidak ada yang paling penting, yang paling berharga melainkan iman kita. Iman kita. Ya. Coba bayangkan ibu-ibu, ya, saat ini ibu-ibu meninggal atau saya meninggal. Ya. Qadarullah, semua sudah takdir Allah. Tidak ada yang berharga saat kita
melebihi iman kita. Tabungan kita di rekening, pakaian yang kita pakai, bahkan yang kita pakai itu nggak bermanfaat lagi, nggak bisa nolong kita. Rumah kita, kemewahan yang ada di dalamnya, kendaraan, pasangan kita, suami, istri, anak, orang tua, teman, kakak, adik, guru, semua terputus hubungan, semua nggak bisa menolong, nggak bisa memberikan manfaat. Yang bisa menolong kita iman. Iman yang ada di dalam hati kita, keyakinan, keimanan yang sangat bermanfaat yang akan menolong kita di alam barzah sampai nanti menuju akhirat. Ya. Adapun amalan, naam ya, iman termasuk di dalamnya tentu amalan. Karena kalau cuman beriman nggak beramal, ini seperti orang-orang murjiah ya, pemahaman yang sesat tentunya. Tetapi sebanyak apapun amalan kalau dia tidak beriman, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amalannya, dia sedekah miliaran ya, tiap tahun dia keluarkan ratusan miliar atau mungkin triliunan untuk menolong orang lain. Dia buat misalkan lembaga-lembaga sosial ya, camp-camp sosial. Pokoknya sosial menolong orang yang lemah, orang yang miskin. Tapi dia nggak beriman kepada Allah. Abadan nggak diterima oleh Allah amalnya sebanyak apapun. Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu." Siapa yang kufur dari keimanan, nggak beriman, faqad habita amaluhu, amalnya Allah hapus semuanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia orang yang sangat merugi. Jadi kalau kita meninggal sekarang nih ibu-ibu, ya, kalau kita saat ini meninggal, amalan kita banyak banget misalnya, tapi dia nggak beriman, la fa'idah. Dia akan khusran, dia akan rugi, dia akan celaka dan tidak ada yang bisa menolong dia. Ya, wa may yusyrik billah faqad habita amaluk. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, dalam ayat lain, kalau engkau melakukan kesyirikan, Allah akan hapus semua amalanmu. Nah, adapun orang Islam banyak amalannya, tapi di dalamnya ada kesyirikan, riya misalkan, sum'ah, enggak akan bermanfaat amalannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna 'anis syuraka." Aku tidak butuh kesyirikan-kesyirikan. Man amila amalan ya asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan amalan dan dalam amalan itu dia persekutukan aku dengan yang lainnya, artinya dia mengharapkan selain Allah, ya, dia mengharapkan selain Allah, entah pujian, entah kenikmatan dunia, atau beramal karena nggak enak sama orang lain, atau karena sebab ingin mendapatkan dunia, atau mendapatkan jabatan, atau mendapatkan yang lainnya, ya, riya dalam amalannya, ingin dipuji dan seterusnya, taraktu wa amal wa syirkahu. Aku tinggalkan, kata Allah, orang ini, dan aku tinggalkan juga sekutunya. Ya. Dan kenapa ini terjadi? Karena kurangnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keikhlasan tidak tumbuh di dalam dirinya. Nah, karena sangat penting ya, sangat penting perkara ini, maka wajib kita mempelajari ini dan wajib kita berilmu tentangnya, memahami dengan kaidah-kaidah yang benar, dengan sumber yang murni, yang suci, yang penuh dengan cahaya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Makanya para usulul iman fi dha'il kitabi was sunnah, yang nanti setiap pembahasan selalu setelah penjelasan ada dalilnya Al-Quran. Setiap apa yang ingin kita imani tentang Allah, ini dalilnya. Tentang bahaya syirik, ini dalilnya. Qala Allah, ini dalilnya. Hadis Rasulullah SAW. Beriman kepada para malaikat, ini dalilnya. Sebagaimana firman Allah, beriman kepada kitab-kitab, ini dalilnya. Sebagai firman dari Allah. Karena Al-Quran adalah cahaya yang Allah turunkan kepada manusia sebagai petunjuk, sebagai kebenaran, sebagai ilmu yang bermanfaat, yang wajib kita miliki dalam hidup kita, yang wajib kita tempuh dalam hidup kita, dalam rangka tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini harus kita ulangi terus. Ustaz, saya udah belajar ini, subhanallah. Ya. Jangan sampai syaitan masuk. Saya kan udah pernah pelajari. Akhirnya dia malas, enggan mempelajari lagi. Dia ingin mempelajari yang lain lagi. Misalkan perkara-perkara yang lain, yang perkara ini dia belum kuasai misalkan dengan sempurna. Atau
dia belum memahami dengan pemahaman yang benar atau belum dimurojaah, diulang lagi ya. Bukankah setiap hari kita disuruh zikir tentang tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan itu disyariatkan untuk diulang-ulang. Dalam rangka apa? Menambah keyakinan, menambah kekuatan, menambah kebiasaan sehingga terpatri dalam hati kita akan tauhid, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan pertolongan Allah, akan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi karena di dalamnya ada keimanan tentang Allah. Di dalam ada ayat-ayat tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Disunnahkan kita dianjurkan membaca Al-Ikhlas, di dalamnya juga ada sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha esa, yang maha sempurna. Kemudian dianjurkan kita membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, di dalamnya ada permohonan pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya yang tidak kita inginkan, dan zikir-zikir lainnya yang disunahkan, dianjurkan di setiap hari kita selalu diulang untuk menguatkan hati kita agar semakin terpatri, agar semakin yakin, semakin mantap dan semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita ulang-ulangi terus ya. Kita ulang-ulangi terus mempelajari tentang iman ini ya. Para ulama terdahulu terbiasa mereka mengulang-ulangi pelajaran-pelajaran ya yang sangat bermanfaat dari agama ini ya. Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan dalam muqaddimah risalah Imam Syafi'i, qara'tu risalah li Syafi'i rahimahullah 500 marrah. Kata beliau, aku membaca buku risalah Imam Syafi'i 500 kali. Coba bayangkan ya. Beliau baca kitab risalah Imam Syafi'i 500 kali, dan setiap aku baca, aku ulangi, selalu aku mendapatkan faedah yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Jadi subhanallah 500 kali diulang-ulang ya. Kami saja pribadi ya membaca buku ini berkali-kali, tapi belum sampai ratusan kali ya. Mempelajarinya, mengajarkannya udah berapa, tapi belum sampai ratusan kali. Ini menunjukkan ya betapa semangatnya para ulama terdahulu terhadap agama ini, sehingga mereka ulangi lagi, dan semoga ilmu yang bermanfaat ini kita baca ya, penjelasan para ulama, kemudian pemahamannya, mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar dan menambah keimanan, dan mudah-mudahan dengan menambahnya keimanan memberikan kita semakin besar pengagungan kita kepada Allah, semakin semangat cita-cita kita terhadap negeri akhirat ya, karena kesejahteraan, kenikmatan, kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan dunia dan akhirat, khususnya akhirat yang lebih agung, yang lebih besar, itu hanya bisa didapat dengan keimanannya. Allah berfirman, man aradal akhirah, dalam surah Al-Isra. Siapa yang menginginkan negeri akhirat, ya, menginginkan negeri akhirat, menginginkan kesejahteraannya, kenikmatannya, kesenangannya, dan kita ingin semua manusia ya secara fitrah mereka semua ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin sukses ya. Nggak ada orang yang ingin rugi, ingin hancur ya. Orang berdagang ingin untung, orang membuat program-program ingin sukses ya. Orang ingin berkuasa pun pasti omongannya dia ingin sukses, ingin mensejahterakan rakyat, ingin menebar keadilan, ingin memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan itu yang paling sempurna di akhirat tadi tidak bisa diraih kecuali dengan keimanan. Man aradal akhirah walaha sa'a wasa'alaha sa'yaha, dan dia telah berupaya keras untuk mendapatkannya. Kemudian kata Allah, fahuwa mu'min, dan dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi nanti dalam pembahasan kitab ini dibahas tentang negeri akhirat. Ya, sehingga dengan adanya motivasi tersebut kita semakin menambah keimanan dan semakin semangat untuk mengejar negeri akhirat, kebahagiaan yang sejati. Ya, di mana selama ini ya kita selalu tertipu dengan kebahagiaan dunia yang semu, yang senja, yang menipu, yang itu hanyalah sementara ya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita selalu dihiasi hari-hari kita dengan video-video, dengan berita-berita, dengan masyarakat sehari-hari tentang kesenangan dunia, kehidupan dunia, kesuksesan dunia. Pasti itu yang diomongin. Kita lihat di video-video di YouTube, di video-video yang lainnya isinya tentang dunia semua. Kita lihat lagi di tetangga-tetangga kita ngomongnya tentang kesuksesan dunia.
Kita ngobrol ke teman-teman reunian alumni sekolah kita dulu tentang dunia lagi. Kita ngobrol ke keluarga, ketemu keluarga, ujung-ujungnya ngomongin dunia lagi, kesenangan dunia lagi, yang manusia sudah banyak tertipu dengannya. Dan sedikit sekali orang yang membicarakan tentang negeri akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengejar negeri akhirat. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah kebahagiaanmu, surah Al-Qasas itu ya, ayat 77, tentang negeri akhirat. Jadi yang Allah perintahkan untuk mencari kebahagiaan kita, bagian yang sudah Allah takdirkan untuk kita, kebahagiaan akhirat, itu yang kita cari semangat. Ya. Kemudian tentang dunia, wala tansa nasibaka minad dunia. Allah suruh jangan lupa kehidupanmu di dunia. Ya, jangan lupa kita di dunia, artinya ada hak kehidupan kita dunia, ya. Tetapi Allah cuma ingatkan jangan lupa aja. Tapi yang harus kamu semangat cari kebahagiaan negeri akhirat, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya dalam daurah ini, memberikan taufik kepada kita dan juga memudahkan kita untuk membacanya, memahaminya, dan semoga ini menambah ilmu bagi kita, menambah manfaat dan menambah dan sebagai bekal amalan soleh di negeri akhirat kita. Barakallahu fikum ya, jazakumullah khair atas semangat dan kehadiran ibu-ibu semuanya. Insyaallah kita akan mulai ya kitab ini, yaitu dengan membaca muqaddimahnya. Nah, silakan bisa ditampilkan ininya, PDF-nya ya. Dimulai dari muqaddimahnya. Nah, dari sini aja. Qala al-ulama, qala nukhbatu minal ulama hafizahumullah ta'ala fi kitabihim kitab usulul iman fi dawil kitab was sunnah al-muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, naam. Para ulama biasa membuka tulisan mereka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, mencontoh Al-Quran di mana Allah memulai Al-Quran dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim di setiap surat, bahkan dimulai Al-Quran surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ingin kita lakukan ya. Karena ba dalam kalimat Bismillah baul isti'anah, yaitu ba yang menyebutkan tentang pertolongan kepada Allah. Jadi Bismillah itu maknanya itu dengan menyebut nama Allah, af'alu kadza ya. Ada kalimat yang belum sempurna, yaitu aku melakukan ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, aku membaca buku ini. Kalau para ulama yang menulis kitab ini berarti Bismillahirrahmanirrahim naktubu hada ya. Dengan menyebut nama Allah kami menulis kitab ini. Ai musta'inan bila talabal auni minhu subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan menyebut nama Allah kami meminta pertolongan, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kami melakukan hal ini ya. Maka kita pun Bismillahirrahmanirrahim setiap apa yang ingin kita kerjakan. Bismillah, misalkan kita membuka pintu, Bismillah kita memakai pakaian, membuka pakaian kita, memasak atau menyetir, Bismillah. Mulailah dengan Bismillah Irrahmanirrahim ya. Adapun Ar-Rahmanirrahim dua dari Asmaul Husna. Taib, kita lanjut muqaddimah. Al-muqaddimah, alhamdulillahilladzi akmalu lana ad-din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana ummatal Islam khaira ummah wa ba'atsa fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu lil alamin rahmatan nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Nah, ini juga di antara kebiasaan para ulama dalam menulis atau dalam berkhutbah, dalam berceramah atau dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti memberi nasihat, tausiah dan yang lainnya. Ini juga mencontoh Al-Quran. Allah memulai Al-Quran dengan pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini juga mencontoh Rasulullah SAW di mana Nabi dalam khutbahnya ya memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dianjurkan kita bersolat kepada
Rasulullah SAW. Amma ba'du. Kemudian setelah itu baru menyampaikan apa yang ingin disampaikan ya. Amma ba'du. Kemudian kata para ulama, qalu mereka berkata, fa innal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya ibadatullahi wahdah. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana hikmah diciptakan jin dan manusia yaitu beribadah kepada Allah semata, hanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Walidha kana tauhid wal aqidah sahiha al-ma'khudatu min manba'iha al-asli wa mawridiha al-mubarak kitabullah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiyal ghayatu li tahqiqi tilkal ibadah. Karena itu tauhid dan akidah yang benar yang diambil dari sumber yang asli, dari tempat yang penuh keberkahan, yaitu kitabullah Al-Quran, ya, karena Quran ini hada kitabun mubarakun, ya, Quran ini adalah kitab yang penuh keberkahan, wa sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah Nabi SAW juga penuh keberkahan, karena tidaklah Nabi berbicara kecuali dengan wahyu. Hiyal ghayatu, dia merupakan puncak litahqiqi tilkal ibadah, untuk mengaplikasikan ibadah ini. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini para ulama ingin menjelaskan ya, kita ini diciptakan untuk ibadah. Dan supaya kita bisa melaksanakan ibadah, wajib kita bertauhid, berakidah yang benar. Karena akidah itu diambil dari kalimat aqdun, maknanya robtun, yang terikat. Yaitu sesuatu yang selalu mengikat dalam hati manusia. Manusia itu pasti punya akidah, pasti. Baik akidahnya salah atau benar, pasti punya keyakinan. Kalau bahasa kita itu keyakinan di dalam hati yang sama sekali tidak dia ragukan. Tidak ada keraguan, dia sangat yakin. Ya, bahkan orang-orang ateis dia punya akidah. Apa akidah dia? Ateis. Dia punya keyakinan nggak ada pencipta. Semua ini terjadi dengan sendiri, itu keyakinan dia. Ya. Nah, maka kita pun orang beriman punya keyakinan. Dan keyakinan kita harus dibangun di atas keyakinan yang benar, yaitu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari As-Sunnah. Ya, fahiyal asasu li imarati hadal kaun. Dan tauhid, ya, mengesahkan Allah, berakidah yang benar, dia merupakan pondasi untuk makmurnya alam semesta ini. Wa bi faqdiha yakunu fasaduhu wa khirabuhu wa ikhtilaluhu. Dengan hilangnya tauhid, maka akan hancurlah, rusaklah, dan binasalah alam semesta ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallah," seandainya di bumi dan langit ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, seandainya bumi dan langit yang kita tempat ini ternyata ada Tuhan selain Allah, la fasadata. Kata Allah, pasti alam semesta ini akan hancur. Kenapa? Karena pasti mereka saling berperang, saling berantem, saling mengalahkan satu sama lain. Ya, di suatu perusahaan kalau ada dua pimpinan, kacau. Pimpinan yang satu bilang, saya pengennya begini, keputusan saya begini. Pimpinan yang lain, enggak, saya pengennya keputusan, hancur. Gitu. Makanya enggak mungkin dalam satu negara itu ada dua presiden misalkan. Pasti satu presiden ini. Dan yang satu yang mengklaim presiden pasti akan dikalahkan sama dia. Entah di penjara, entah dia pastikan akan memberontak itu, memboikot. Nah, dan yang satu yang berkuasa akan berusaha mengalahkan dia. Ya, artinya kalau ternyata dari kita hidup lahir sampai sekarang kita aman, langit tidak pecah belah, bumi tidak hancur berantakan, dan kita nggak pindah-pindah dari planet ke planet yang lain, kita tetap di bumi, tetap damai, tetap aman. Yang merusak hanya manusianya saja, yang bikin merusak itu perbuatan manusia ya. Ini menunjukkan ada Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai semua ini, yang mengatur semua ini, yang menciptakan dan mengatur semua alam semesta ini ya. Maka Allah berfirman, Fasubhanallahi Rabbil Arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb pemilik ars dari apa yang mereka sifatkan. Artinya orang musyrik mensifati ada Tuhan selain Allah, maka Allah Maha suci dari apa yang mereka sifatkan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam surah At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit dan juga 7 bumi.
Yatanazzalul amru bainahuma. Langit dan bumi dengan 7 lapis tingkatan serta orang yang ada di dalamnya, mereka terikat dengan perintah Allah. Baik perintah secara kauniyah atau perintah secara syariah ya. Lita'lamu, agar kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Rabb kita berkuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Dalam paragraf ini para ulama ingin menjelaskan pentingnya akidah, pentingnya tauhid. Ya. Menunjukkan bahwa alam semesta ini menjadi tenang, alam semesta ini menjadi aman, alam semesta ini dengan sangat kompleks sistemnya ya, sistem alam semesta ini. Jangankan sistem tata surya, sistem yang ada dalam tubuh kita aja ini sangat kompleks. Menunjukkan ada pencipta yang mengaturnya, yang sangat rumit ini, dengan sangat mudah dia menciptakan, dan dengan sangat mudah juga dia mengaturnya, memeliharanya, dan menjaganya. Makanya Allah berfirman dalam ayat kursi, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Dan tidak berat bagi Allah menjaga langit dan bumi ini, dan dia maha tinggi, dia maha agung ya. Subhanallah ya. Kalau antum perhatikan ya ibu-ibu, sistem penglihatan kita ini, itu kompleks banget ya. Tapi subhanallah, sangat berapa banyak manusia yang bisa melihat, yang itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan semuanya ya. Taib. Jadi ini menunjukkan pentingnya tauhid, pentingnya akidah. Dan kitab ini, Usul Iman ini, di dalamnya akan berbicara tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan. Ya, akidah itu apa yang diyakini tadi, secara ya keyakinan secara lazim yang sangat kuat, yang yang terikat di dalam hati manusia ya. Kemudian walamma kana ghairu mumkin lil uquli an tastaqilla bi ma'rifati tafasili dzalika, dan tidak mungkin akal dengan sendirinya mengetahui perincian tentang akidah ini. Akal nggak mungkin ya. Ba'atsallahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rusulahu ya, rasul-rasulnya. Wa anzala kutubahu, dan menurunkan kitab-kitabnya, liidahihi wa bayanihi wa tafsilihi linnas, agar Rasul dengan kitab-kitab tersebut menjelaskan tentang akidah, menerangkan kepada mereka dan memperinci tentang akidah yang harus mereka yakini, hatta yaqumu, sehingga tegaklah biibadatillah, mereka menegakkan ibadah kepada Allah ala ilmin wa basiratin wa lihatin wa da'aima qawimatin. Mereka sehingga tegaklah peribadahan tadi kepada Allah berdasarkan ilmu yang benar, pondasi yang jelas, ilmu yang kuat ya, yang berdasarkan dari penciptanya langsung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Fatataba Rasulullah ala tablighihi, maka Allah mengutus ya rasul-rasul ya, mereka pun saling bergantian gitu. Allah utus para rasul untuk menyampaikan perkara penting ini. Wa tawalau fi bayani, mereka pun saling bergantian menjelaskan tentang akidah ini, sebagaimana Allah berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dalam surat Fatir ayat 24, dan tidaklah satu umat pun melainkan ada pemberi peringatan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Mu'minun ayat 44, "Tsumma arsalna rusulana tatra", kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut, berganti-gantian gitu. Ay yatba'u ba'duhum ba'dha ila an khatamahum bi sayyidihim wa afdalihim wa imamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mengutus para nabi, mereka bergantian satu sama lainnya hingga penutup para nabi mereka yang paling mulia, yang paling afdal, imam para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dulu para nabi berganti-gantian menyampaikan ini, akidah ini ya. Akidah yang benar ini. Keimanan kepada Allah dan mengikhlaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faballagha risalah, maka Nabi menyampaikan risalah ini. Wa addal amanah, menunaikan amanah yang Allah amanahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nasahal ummah, Nabi pun sudah menasihati umatnya. Afwan, sebentar.
Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi Muhammad SAW menasihati umat. Wajahada fillahi haqqa jihadihi. Wada'a ilallahi sirran wa jahran. Nabi berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Nabi menyeru kepada Allah baik sembunyi maupun terang-terangan. Wa qama bi'aba'i risalah akmala qiyam. Menunaikan risalah, menegakkan, mengamalkan langsung risalah ini dengan sempurna. Ya. Wa auza fillahi asyaddal adha. Dan Nabi pun disakiti dengan serangan yang sangat menyakitkan ya dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Fasabara kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi pun bersabar sebagaimana sabarnya para nabi ulul azmi. Walam yazal da'iyan ilallah, dan senantiasa Nabi selalu menyeru menuju kepada Allah. Hadiyan ila siratihil mustaqim, memberikan ilmu ya hidayah kepada manusia menuju jalan yang lurus. Hatta azharallahu bihiddin, sehingga tegaklah agama Islam ini. Wa tamma bihin nikmah, sempurnalah nikmat yang Allah berikan ini. Wa dakhalan nas bisababi da'watihi fi dinillahi afwaja, dan akhirnya manusia pun berbondong-bondong masuk kepada agama Allah ini dengan sebab dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta akmalallahu bihiddin wa atamma bihin nikmah, dan Nabi SAW tidaklah meninggal sehingga Allah sempurnakan dulu agamanya, Allah sempurnakan dulu nikmatnya, baru Nabi Muhammad SAW Allah wafatkannya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku telah meridhoi bagi kalian sebagai Islam sebagai agama untuk kalian ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, terbukti sekarang berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam hingga saat ini ya. Kemarin pas hajian, subhanallah, manusia berbondong-bondong menuju Ka'bah, menuju Arafah, menuju Muzdalifah, Mina, dan seterusnya. Begitu juga mereka berbondong-bondong ke Masjid Nabawi untuk menziarahi Masjid Nabi SAW, sekalian menziarahi makam Rasulullah SAW atau kuburan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ya, Umar bin Khattab dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga para sahabat yang lainnya. Nah, di sini para ulama ingin menjelaskan ya, setelah menunjukkan betapa pentingnya akidah, tadi sangat penting. Mengesahkan Allah ini adalah tujuan Allah ciptakan kita sebagai hamba. Untuk menegakkannya Allah utus para nabi dan rasul. Karena mustahil bagi manusia mengetahui perincian akidah tanpa melalui bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akal ini terbatas sebagaimana fisik kita semua terbatas. Pandangan kita terbatas, begitu juga akal terbatas ya. Apalagi akidah ini berkaitan dengan perkara yang gaib sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penglihatan kita terbatas. Hari ini saya nggak bisa ngelihat ibu-ibu sedang ngapain, apakah nulis, apakah memperhatikan, atau mungkin sedang masak, atau mungkin sedang santai, nggak tahu, terbatas pandangan kita, mata kita. Ya. Nah, begitu juga akal. Akal kita juga terbatas untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Sampai saat ini nggak ada yang bisa mengetahui tentang hakikat ruh yang dicabut ketika manusia mati ya, ketika manusia meninggal kan dicabut ruhnya. Nggak ada yang mengetahui. Apalagi malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya banyak. Apalagi perkara-perkara perincian tentang alam kubur, alam barzah. Begitu juga tentang negeri akhirat, tentang balasan nanti setelah kematian, tentang surga, tentang neraka. Apalagi tentang Rabb kita subhanahu wa ta'ala, yang itu semua perkara-perkara gaib yang wajib kita imani, yang sebagaimana Allah berfirman ya, orang yang bertakwa, yang beriman kepada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang dulu pernah kita bahas, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam tafsir-tafsir para ulama ya, bahwasanya yang gaib itu adalah keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan termasuk kepada takdir. Naam. Fabayyana salawatullahi wa salamuhu alaihi din kullihi usuluhu wa furu'uhu. Kama qala Imam Darul Hijrah Malik ibn Anas rahimallahu ta'ala, muhalun an yuzanna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimhum at-tauhid.
Dan Nabi SAW ya menjelaskan agama ini dengan sempurna semuanya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik bin Anas ya, yang mazhab Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah ya. Beliau mengatakan muhalun, mustahil an yuzanna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la 'allama ummatal istinja wa lam yu'allimhum tauhid. Mustahil seseorang menyangka bahwa Nabi mengajarkan cara istinja. Kan istinja kita diajarkan adab-adabnya. Enggak boleh ngadep kiblat kalau tempat yang terbuka, kemudian kita harus enggak boleh membelakangi kiblat, kemudian kita harus membaca doa, kemudian dan seterusnya, adab-adab istinja, enggak boleh bersuci dengan tulang atau dengan kotoran hewan ya. Nah, ini semua diajarin oleh Nabi caranya. Maka mustahil perkara yang menurut kita remeh ini diajarin, Nabi tidak mengajarkan perkara yang paling agung, yaitu tauhid. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam da'iyatan ila tauhidillah wa ikhlasiddin lillah wa nubdhi syirki kullihi kabirihi wa saghirihi wa sya'nu jami'il mursalin. Dan sungguh Nabi SAW telah menyuruh kepada tauhid dan juga menyuruh kepada ikhlas beribadah hanya kepada Allah, dan telah menghancurkan semua bentuk kesyirikan, baik yang besar atau yang kecil, dan begitu juga keadaan semua para nabi dan rasul. Ya. Iz anna rusula kullahum muttafiquna ala dzalika, dan bahkan semua para rasul sepakat atas perkara ini, yaitu tentang tauhid ini. Mutadafiruna ala da'wati ilaihi bal huwa muntaliqu da'watihim wa zubdati risalatihim wa asasi bi'tsatihim. Ya, bahkan ini merupakan dakwah mereka, ini merupakan intisari dakwah mereka, dan ini merupakan asas dakwah para nabi dan rasul. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sungguh kami telah mengutus ya setiap umat seorang rasul agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, di antara mereka ada yang telah tetap kesesatannya, maka berjalanlah kamu semua di muka bumi dan perhatikan olehmu bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl ayat 36. Allah juga berfirman ya di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, melainkan diwahyukan kepada rasul itu agar mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan beribadahlah hanya kepadaku saja, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman dalam surat Zukhruf ayat 45, was'al man arsalna min qablika min rusulina. Tanyakan olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada rasul-rasul sebelum yang telah kami utus. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun? Apakah kami dibolehkan menjadikan Allah Ar-Rahman Tuhan-Tuhan yang diibadahi? Tentu tidak diizinkan dan tidak dibolehkan ya. Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama dan mewasiatkan wajib berpegang teguh padanya, sebagaimana Allah telah mewasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada engkau Muhammad SAW, begitu juga kepada Ibrahim, Musa, Isa alaihi wassalatu wassalam, agar mereka menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Artinya menegakkan tauhid dari mulai Nabi dan Rasul zaman dahulu ya, Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya dakwanya sama, menyeru kepada beriman kepada Allah dan juga menegakkan tauhid. Wa qad thabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda ya dari Abu Hurairah, al-anbiya'u ikhwatu li'allad ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu mereka saudara tiri. Ibu mereka berbeda-beda tapi agama mereka satu. Maksudnya apa? Maksudnya tauhid mereka sama, akidah mereka sama, tapi syariatnya mungkin berbeda-beda. Syariatnya itu pengamalan dari iman itu berbeda-beda. Mungkin sholatnya tidak 5 kali sekali, atau mungkin puasanya mereka
tidak diwajibkan hanya di Ramadan ya dan seterusnya. Fad-dinu wahid, maka agama Allah ini satu. Wal aqidatu wahid, akidah ini satu. Wa inna ma hasala tanawwu bainahum fi syara'i. Adapun terjadi perbedaan hanya pada syariat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Telah kami jadikan di antara kalian itu syariat-syariat dan minhaja, manhaj dalam beragama ya. Walidha yanbaghi an yakuna mutakarriran ladai kulli muslim wa wadihan ladai kulli mu'min annal aqidata la majala fiha lirra'yi wal akhdhi wal ata' wa innamal wajibu ala kulli muslimin fi masyarikil ardi wa magharibiha an ya'taqida aqidatal anbiya'i wal mursalin wa an yu'mina bil usuli allati amanu biha wa da'u ilaihi duna tasyakkukin aw taraddudin. Jadi kata para ulama, maka hendaklah orang-orang muslim ya mengambil akidah mereka dengan sebagaimana para nabi dan rasul berakidah. Ya. Tidak ada lagi bagi akal untuk mempelajari akidah ini hanya sebatas akal-akalan saja, atau hanya sebatas budaya nenek moyang saja, atau akidahnya diambil dari mimpi saja, atau cerita-cerita palsu, dongeng-dongeng belaka saja. Enggak boleh. Ya. Akidah wajib diambil dari sumbernya, dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana iman yang telah diambil dari setiap nabi. Mereka semua akidahnya satu, maka wajib kita beriman seperti imannya mereka. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Seorang rasul telah beriman, yaitu Nabi Muhammad SAW ya, maksudnya ayat ini, bima unzila ilaihi mir rabbihi, apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabbnya, wal mu'minun, dan orang beriman pun beriman seperti imannya Nabi Muhammad SAW. Kullun amana, semuanya beriman kepada apa? Billah, kepada Allah. Baru setelah itu cabang-cabangnya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusuli, kami tidak membeda-bedakan di antara rasul tersebut. Wa qalu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maha suci engkau ya Rabb kami, ampunilah kami, dan kepadamu kami akan. Wa fahadha sya'nul mu'minin wa hadha sabiluhum, dan inilah seharusnya orang mukmin, inilah jalan mereka dalam berakidah. Jadi di sini para ulama ingin menjelaskan pentingnya akidah. Kemudian Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan akidah yang benar ini, iman yang benar ini. Maka wajib orang beriman mengikuti cara para nabi dan rasul beriman, yaitu dari sumber yang benar, dari akidah yang sahihah, dari Al-Quran dan Sunnah, supaya kita tidak menyimpang akidahnya ya. Maka wajib kita mengikuti para nabi dan rasul. Makanya nggak boleh berbicara tentang akidah, berbicara tentang iman, berbicara tentang Allah hanya sebatas akal-akalan saja, hanya menurut ahli filsafat, menurut ahli kalam, misalkan menurut ahli ahli antropologi atau yang lain-lain. Nggak ada itu semua ya. Bahkan itu bisa menyesatkan dari akidah yang benar ya. Kemudian al-imanu wa taslim wal iz'ani wal qabul. Maka wajib bagi seorang yang beriman seperti orang-orang mukmin yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu mereka beriman, mereka menyerahkan diri, mereka tunduk, dan mereka menerima. Wa indama yakunul mu'min kadzalik, kalau seorang mukmin sikapnya seperti ini, mudah-mudahan kita termasuk orang beriman yang seperti ini, yang mengatakan sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami taati ya Allah. Kadzalika turafiqus salamah wa yatahaqqaqu lahul amnu wal aman, maka dia pasti akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan keamanan, kesejahteraan. Wa tadku nafsuhu, jiwanya semakin bersih. Wa yatma'innu qalbuhu, hatinya semakin tenang, damai. Wa yakunu ba'idan tamamal bu'di amma yaqa'u fihi dhulalil nas, dan dia akan jauh, sungguh amat jauh dari kesesatan manusia. Dan ini merupakan fadilah, keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau beriman dengan akidah yang benar ya. Kemudian bisa
aqaidihimil batila min tanakudi wa tirabi wa syukukin wa auhamin wa hairatin wa tadabbubin. Ya maksudnya jauh dari penyimpangan, akidah yang batil, tanakut, saling bertentangan keyakinannya, wa tirab, wa syukuk, wa auham, wa haira, wa tadabbub. Ini semakna yaitu tentang keraguan-raguan ya. Jadi jauh dari keraguan-raguan. Nah, kita sangat pasti yakin. Ya, dengan baca Al-Quran kita sangat meyakini ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran tentang negeri akhirat, tentang surga, tentang malaikat, tentang nama-nama dan sifat, kita sangat yakin, tidak ragu sama sekali. Dan inilah seharusnya orang-orang beriman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha." Ya, maka dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat yang dia tidak mungkin akan tersesat ya. Walihada fa innal alam al-islami, karena itu ya wal aqidatul islamiyah sahihah, dan akidah Islam yang benar ya, bi usuliha tsabita wa ususiha salima wa qawaidihal matina yaduna ghairiha allati tuhaqqiqu linnasi sa'adatum wa rif'atuhum wa falahuhum fid dunya wal akhirah liwuduhi ma'alimiha wa sihhati dalailiha wa salamati barahiniha wa hujjajiha liwali muwafaqatiha lil fitratis salim wal uqulis sahih wal qulubis sawiyah. Ya, intinya di sini para ulama menjelaskan bahwa akidah yang selamat, akidah yang sehat, akidah yang sahih itu pondasinya diambil dari pondasi yang sehat juga, pondasi yang selamat, pondasi yang kuat, yang apabila diamalkan akidah yang benar ini, manusia akan mendapatkan kebahagiaan, derajatnya akan ditinggikan, dia akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena jelasnya akidah ini, sahihnya bukti-buktinya, selamat, dan juga penjelasan hujahnya yang kuat, yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal yang sehat, dan juga sesuai dengan hati yang bersih ya. Karena itu dunia Islam semuanya fi asyaddil haja ila ma'rifati hadhil aqidah safiyah an-naqiyah. Kata para ulama di sini, kaum muslimin dunia Islam dimanapun mereka berada, mereka sangat butuh untuk mengetahui akidah yang benar ini, akidah yang suci, yang murni ini. Iz hiya qutbu sa'adatihi alladhi alaihi tadur wa mustaqiru najatihi alladhi anhu la tahur ya, karena dia merupakan poros dari kebahagiaan bagi orang-orang muslim ya. Wa fi hada al muallif al wajiz yajidul muslim usul al aqidah islamiyah wa ahamu ususiha wa abrazu usuliha wa ma'alimiha mimma la ghina li muslimin anhu wa yajidu dzalika kullihi makrunan bidalilihi muda'aman bisyawahidi fa huwa kitab mustamilun ala usulil iman fi dha'il kitab wa sunnah. Jadi intinya, karena sangat pentingnya akidah dan betapa besarnya fadilah yang akan didapatkan apabila mengamalkan akidah yang benar ini, maka sangat butuh kaum muslimin untuk mempelajarinya. Maka dibuatlah buku dengan berjudul Usulul Iman fi Dha'il Kitab wa Sunnah ya, wahia usulu azima usulun azimatun maurusatun anir rusul, dan ini adalah usul atau pondasi yang agung yang diwariskan dari para rasul. Jadi yang akan kita pelajari ini adalah warisan para nabi ya, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, zahiratun ghayatu zuhur yumkinu likulli mumayyiz min saghirin wa kabirin an yudrikaha bi aqsari zamanin wa aujazi muddatin ya, wa taufiqi biadillahi wahda. Yang insyaallah buku ini sangat pas ya, akan mudah dipahami oleh anak kecil, orang dewasa, dengan waktu yang singkat bisa dipelajari, dan semua taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini yaitu yang mencetak buku ini, mereka bersyukur, berterima kasih ya kepada penulis ya, nataqaddamu bi syukril jazil lilladina sahamu fi i'dadi hadal kitab. Mereka menyebutkan rasa syukur, rasa terima kasih mereka ya kepada yang berperan dalam menulis buku ini. Siapa mereka? Yaitu Syekh Dr. Saleh ibn Sa'ad As-Suhaimi, wa Dr. Abdul Razzaq ibn Abdul Musin Al-Abbad, wa Dr. Ibrahim ibn Amir Ruhaili hafizahumullah ta'ala, dan ini semua ulama Madinah ya, yang saat ini mereka mengajar di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba,
Kemudian juga kama nashkuru alladziina qama bi murajaatihi wa siyaghatihi. Nah, yang memurojaah buku ini yaitu Syekh Dr. Ali bin Muhammad Nasir Fakihi wa Dr. Ahmad ibn Atiyah Al-Ghamidi. Wa inna lanarjuhu subhanahu, dan kami memohon kepada Allah an yanfa'a bihi umumal muslimin. Mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat kepada segenap kaum muslimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini adalah muqaddimah yang telah disebutkan oleh Majma' Malik Fahad yang mencetak Al-Quran, ya, Mushaf Madinah yang kita ketahui, ya, seperti ini nih, mencetak Mushaf Madinah. Mereka juga mencetak buku ini untuk bermanfaat bagi kaum muslim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari buku ini. Taib, kita lanjutkan At-Tamhid, yaitu kata pengantar dari para ulama yang menulis buku ini, ya. Qalu, mereka para ulama mengatakan, la yakhfa ala kulli muslimin ahammiyatul iman. Ya, wa aduma sya'nuhu wa kathratu awaidahu wa fawaidahu alal mu'min fid dunya wal akhirah. Bal inna kulla khairin fid dunya wal akhirah mutawakkifun ala tahakkukil imanis sahih. Tidak tersembunyi bagi seorang muslim tentang pentingnya iman. Nah, kita sudah tahu, ya, iman itu sangat penting. Kedudukannya sangat tinggi dan manfaatnya sangat banyak bagi orang beriman di dunia, bagi orang yang telah beriman baik di dunia dan di akhirat. Bahkan kebaikan dunia akhirat itu tergantung dengan keimanan. Tadi sudah kita sebutkan di awal, ya, tentang pentingnya iman. Saat kita meninggal, nggak ada yang lebih bermanfaat melebihi iman kita. Bahkan amalan soleh itu tergantung imannya. Semakin kuat imannya, walaupun sedikit amalannya, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fahuwa ajalul matalib wa hamul maqasid wa ambalul ahdaf wa bihi yahyal abdu hayatan tayyibatan sa'idatan wa yanju minal makarihi wa syururi wa syada'id wa yanalu thawabul akhirati wa na'imahal muqim wa khairahad daim al mustamir alladzi la yahulu wa la yazul. Ya, intinya di sini para ulama ingin menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan karunia yang akan didapatkan bagi orang yang beriman, ya, yaitu kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat, akan selamat dari apa yang tidak mereka sukai, keburukan-keburukan, ya, siksa, azab, hukuman, dan yang lainnya. Mereka akan selamat dari itu semua, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kesuksesan, kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh. Yang beramal saleh itu yang beramal sesuai perintah Allah, ya, dan perintah Nabi Muhammad SAW. Min dzakarin au unsa, mau dia laki-laki perempuan sama di sisi Allah. Syaratnya apa? Wa huwa mu'min. Kata Allah, dia beriman. Ya, lihat poinnya di sini, dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberi kehidupan yang baik. Wala yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan dia akan diberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 19, "Wa man aradal akhirah", siapa yang menginginkan negeri akhirat, tadi kebahagiaannya, kesejahteraannya, ya, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan itu akhirat, wa huwa mu'min, Allah ingatkan lagi, dia beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka lah usahanya yang akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Thaha ayat 75, wa may ya'tihi mu'minan, siapa yang mendatangi Allah dalam keadaan beriman, artinya dia meninggal dalam keadaan beriman. Qad amilas salihat, dan dia melaksanakan amal soleh. Amal soleh bagian dari iman. Faulaika lahumud darajatul ula, mereka lah nanti di akhirat Allah akan menaikkan, akan memberikan kepada mereka derajat-derajat yang tinggi, ya. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan masuk ke dalam surga Firdaus, ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, mereka enggak akan dapat
kesusahan atau mereka nggak mau berpaling lagi dari sana ya. Wal ayatu fi hadzal ma'na fil Qur'anil Karim katsiratun. Ayat tentang keutamaan orang yang beriman dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari iman, mengimaninya dan mengamalkannya. Karena semua balasan-balasan negeri akhirat, derajat yang tinggi, kemewahannya, kesejahteraannya, kenikmatannya, kemenangannya, kesuksesannya, pokoknya semuanya itu hanya bisa didapatkan dengan keimanan dan amal soleh. Wa qad dalat nususul kitabi was sunnah ala annal iman. Nah, iman apa sih yang harus kita imani supaya kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi? Yaitu usul-usul iman yang 6 yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wahia al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Dan dia adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir yang baik dan yang buruk. Wa qad jaa dzikru hadhil usul fil Qur'anil Karim was sunnah an-nabawiyah fi mawatin adidah minha, dan telah disebutkan tadi ya, para ulama menyebutkan bahwa sumber keimanan kita dari mana Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama menyebutkan dalil-dalilnya. Di antara ini surah An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasul dan kitab yang diturunkan kepada Rasul dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang mengkufuri Allah, mengkufuri malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 285 sama, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini sudah kita sebutkan tadi. Apa penjelasannya? Dalam surah Al-Qamar ayat 49 tentang takdir, Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami takdirkan dengan ukuran, dengan takdir ya. Kami ciptakan dengan takdirnya. Maka ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran tentang usul iman yang 6. Sekarang dalil-dalil dari sunnah. Ya, sebagaimana hadis Imam Muslim yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masyhur dengan hadis Jibril ya, ketika Jibril bertanya, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman, kau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang buruk dan yang baik. Fahadhihi usulun sittah azimatun yakumu alaihal iman. Maka pondasi yang 6 ini adalah pokok dari keimanan yang tegak di atasnya iman. Balla imana li ahadin illa bil imani biha. Bahkan seseorang tidak disebut beriman kecuali mereka beriman dengan keenam-enamnya. Wahia usulun mutarabitatun mutalazimatun. 6 pondasi rukun iman ini mereka saling berkaitan, saling terikat. La yanfakku ba'duhu an ba'din. Satu sama lainnya senantiasa saling selalu harus ada. Fal imanu bi ba'diha mustalzimun lil imani bi baqiha. Maka beriman kepada sebagiannya mengharuskan, mewajibkan beriman juga kepada yang lainnya. Wal kufru bi ba'diha, mengkufuri salah satu atau sebagiannya, kafara bi baqiha, kufrum bi baqiha, sungguh dia telah mengkufuri juga sebagian yang lainnya ya. Walidha kana muta'akkidan fi haqqi kulli muslimin an ta'zuma inayatuhu wa ihtimamuhu bihadhil usuli ilman wa ta'alluman wa tahqiqan. Karena itu kata para ulama, wajib ya, sangat ditekankan bagi setiap muslim untuk memberikan effort ya, memberikan
inayah, perhatian yang sangat besar dalam masalah ini. Baik berilmu tentangnya, ya mudah-mudahan bagian dari kita mempelajari ini, kita memberikan upaya yang besar untuk menambah ilmu tentangnya, mempelajarinya, mempelajarinya, wa tahqiqan, dan mengamalkannya. Dan jangan lupa kalau kita sudah mempelajari ini, ajarkan kepada orang terdekat kita, kepada anak-anak kita, kepada suami misalkan, atau kepada orang-orang terdekat kita, orang yang di rumah kita, misalkan orang yang bekerja sama kita, ajarin, kasih tahu mereka. Ya, mungkin mereka nggak tahu, mungkin mereka belum tahu, mungkin mereka sudah tahu tapi belum lupa, kita harus diingatkan lagi ya tentang perkara-perkara ini. Wa fi ma yali bayan ma yata'allaq bil usulil awal min hadhil usul wa huwa al imanu billah. Dan berikutnya kata para ulama, penjelasan usul yang pertama yaitu usul iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ya, ini adalah al-babul awal al-imanu billah ya. Taib, sebelumnya moderator nih sampai jam berapa nih? Kita sudah 1 jam ya. Naam. Ummu Ammar ya, sampai jam berapa? Afwan, Uti. Belum di-mute itu. Ya. Ana serahkan sama Ustadz. Mau sesi tanya jawab? Maksudnya sejam cukup atau kita tambahin lagi sedikit? Yang lainnya masih boleh ditambahin sedikit, Ustadz? Masih mendengar insya Allah ya? Masih, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Masih semangat, Ustadz. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Taib, kita lanjutkan ya. Qalu hafizahumullah ta'ala, para ulama berkata, innal imana billahi azza wa jalla huwa ahammu usulil iman wa azamuha sya'nan wa alaha qadran bal huwa aslu usulil iman wa asasu binaihi wa qawamu amrihi wa baqiyatul usuli mutafarri'atun minhu. Sesungguhnya beriman kepada Allah, dia usul yang paling penting. Ini pokok yang paling penting. Bahkan dia usul yang paling agung, yang paling tinggi. Bahkan dia usul dari usul-usul iman yang 6. Jadi usul iman itu ada 6. Yang paling usul dari usul ini, usul iman kepada Allah. Yang lainnya itu merupakan cabang dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raji'atun ilaihi. Rukun iman yang lainnya itu kembali kepada beriman kepada Allah. Kenapa kita beriman kepada takdir? Karena kita beriman kepada Allah. Karena takdir itu berkaitan dengan nanti kekuasaan Allah, kekuatan Allah, ilmu Allah, ya, masyiatullah, perbuatan Allah. Kenapa kita beriman kepada para nabi dan rasul? Karena Allah mengutus mereka, para nabi dan rasul, menyampaikan tentang pokok-pokok keimanan ini. Kenapa kita beriman kepada negeri akhirat? Karena negeri akhirat ini adalah menunjukkan akan keagungan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, usul yang utama. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan di banyak ayat tentang keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para sahabat yang Allah sebutkan mereka sebaik-baik umat. Kenapa mereka disebut umat terbaik? Salah satu sebabnya karena mereka beriman kepada Allah. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kalian dikeluarkan oleh Allah menjadi sebaik-baik umat, ya, yaitu para sahabat. Kalian amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah. Allah juga berfirman, ya, keutamaan beriman kepada Allah dalam surat An-Nisa, ya ayuhan nas qad anzalna
Ya ayuhan nas qad anzalna ilaikum, wahai manusia, Allah telah wa anzalna ilaikum nuram mubina, ya, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, telah datang kepada kalian burhan, bukti dari Rabb kalian, dan Allah telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Fa ammal ladzina amanu billah wa atasamu bihi, kata, adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dalam keimanannya, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratal mustaqimah, ya. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam rahmatnya yang khusus, kemudian Allah akan berikan karunia kepadanya dan akan menunjuki dia kepada jalan hidayah yang benar, jalan yang lurus. Wal imanu billah, dan beriman kepada Allah itu apa sih maksudnya? Di layar ininya nggak keluar ya, PDF-nya ya. Nah, kita lanjut. Wal imanu billah azza wa jalla, adapun yang dimaksud dengan beriman kepada Allah, kata para ulama, al imanu biwahdaniyatihi subhanahu fi rububiyati wa uluhiyati wa asma'i wa sifatihi, yaitu beriman tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya, yaitu perbuatannya, uluhiyahnya, sifat ketuhanannya, wa asma'i wa sifatihi, tentang nama-nama dan sifatnya. Fahazi usulu salasa yakumu alaihal iman billah, maka 3 pondasi inilah akan tegak baru iman kepada Allah. Jadi orang disebut beriman kepada Allah ketika dia beriman dengan mengesahkan perbuatan dalam ketuhanan Allah, ikhlas dalam beribadah, dan beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bal inna din al-islami al-hanif, ada bahkan agama Islam yang lurus ini, ya, innama summiya tauhidan, kenapa dia dinama agama Hanif? Agama Hanif itu artinya agama yang tauhid, ya, yang dia fokus hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melakukan kesyirikan baik besar atau kecil, ini disebut agama Hanif. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Hanifan, ya, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanifan musliman, ya, wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nasrani, bahkan Nabi Ibrahim adalah Hanifan, orang yang Hanif. Hanif itu artinya dia yang lurus, tegak lurus, yang melenceng dari semua perbuatan syirik. Dia tidak menoleh perbuatan syirik, tapi lurus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan agama Hanif, artinya agama tauhid. Kenapa disebut agama tauhid? Li'anna mabnahu ala annallaha wahid. Karena pondasinya dibangun di atas meyakini Allah Maha Esa, fi mulkihi, dalam kerajaannya, wa af'alihi, dalam perbuatannya, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wa wahidun fi dzatihi, dan Allah Maha Esa dalam zatnya, wa asma'ihi wa sifatihi, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, la nadhira lahu, tidak ada sekutu atau tidak ada tandingan bagi Allah, wa wahidun fi uluhiyatihi wa ibadatihi, la niddan lahu, dan Allah Maha Esa dalam ketuhanannya dan peribadahan wajib hanya kepadanya saja, tidak ada tandingan baginya. Wa bihadza yu'lam anna tauhidal anbiya wal mursalin yanqasimu ila thalathati aqsam. Maka dari sini diketahui bahwasanya akidah tauhidnya para nabi dan para rasul, mereka itu dibagi menjadi tiga bagian ini perinciannya, ya. Yang pertama disebut dengan tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Apa maksudnya? Secara umum kata para ulama, wa huwal iqraru bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in. Ya, yang dimaksud tauhid rububiyah artinya meyakini keesaan Allah dengan seyakin-yakinnya bahwasanya dialah Allah pemilik segala sesuatu. Ya, pengatur segala sesuatu. Wa malikuhu, ya, pemilik, penguasa, wa khaliquhu, pencipta, wa razikuhu, pemberi rezeki. Jadi hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Wa annahul muhyi, hanya Allah yang menghidupkan. Al-mumit, hanya Allah yang mematikan. An-nafi'u, hanya Allah yang memberikan manfaat. Ad-darru, hanya Allah yang bisa memberikan
bahaya, mudarat. Al-mutafarridu bil ijabati indal ittirar, hanya Allah yang Maha Esa yang bisa mengabulkan doa-doa orang yang sedang kesulitan. Alladzi lahul amru kulluhu, yang semua urusan miliknya. Wa biyadihil khairu kullu, di tangannya segala perkara. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu, dan kepadanya segala urusan akan dikembalikan. La syarika lahu fi dzalika, tidak ada sekutu dalam hal ini. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara ini. Ya, dan para ulama ya menyebutkan ini dengan tauhid, yaitu ifradullahu bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Karena ini berkaitan dengan perbuatan Allah, menghidupkan, mematikan, mencipta, memberi rezeki, ya, memberikan manfaat, menolak bahaya, mengabulkan doa. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib seseorang yang beriman kepada Allah mengesahkan Allah dalam hal ini. Artinya nggak boleh dia meyakini ada zat selain Allah yang bisa memberikan rezeki, ada zat selain Allah yang bisa menyelesaikan masalahnya, misalkan ada zat selain Allah yang bisa memberikan ketenangan kepadanya, ada zat selain Allah yang bisa menghidupkan dia atau mematikan. Tidak ada. Nggak boleh ada sedikit pun dalam hati kita keyakinan itu. Baik itu para malaikat atau para nabi, mereka tidak memiliki hak dalam rububiyah ini. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam uluhiyah disebut dengan tauhidul ibadah. Wa huwa ifradullahi wahdahu bidzulli wal khudu. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, kita mengesahkan Allah semata-mata hanya ikhlas, yaitu mengesahkan Allah dalam ketundukan kita, kepatuhan kita, dalam perendahan diri kita. Jadi nggak boleh kita rendahkan diri, menundukkan kepala kita, sujud, nggak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Wal mahabbah, begitu juga cinta ibadah ya. Karena nanti ada mahabbah fitriyah atau kecintaan naluri manusia, cinta sama istri, sama anak, sama orang tua, maka ini bukan ibadah. Ya, ini bukan ibadah. Wal khusyu' war ruku' was sujud, begitu juga kekhusyuannya, ruku'nya, sujudnya, wazabhu, dan juga penyembelihan hewannya, wan nadar, nazarnya, wasairu anwa'il ibadah la syarikalah, dan semua jenis-jenis ibadah tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya wajib manusia kalau ingin beribadah dalam bentuk-bentuk yang disyariatkan seperti ini, wajib dia harus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qismu tsalis, adapun yang ketiga, pembagian yang ketiga, tauhidu asma'i was sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa huwa ifradullahi ta'ala bima samma wa wasafahu nafsahu fi kitabih, yaitu mengesahkan Allah dengan apa-apa yang dia namai dan dia sifati dirinya sendiri dalam Al-Quran, wa ala lisani nabiyyihi, dan juga yang disebutkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa tanzihi anin naqais, dan wajib mensucikan Allah dari segala yang kurang, wal uyub, segala aib, wa mumatsalatil khalqi, dan juga keserupaan dengan makhluk. Harus kita bersihkan. Allah enggak sama dengan makhluk. Allah tidak memiliki aib, Allah tidak memiliki kekurangan. Fima huwa min khasaisihi, apalagi ini berkaitan dengan kekhususan Allah. Ya, wal iqraru, dan meyakini bi annallaha bi kulli syai'in alim. Wajib kita yakini Allah mengetahui segala sesuatu. Makanya orang-orang Qadariyah ya, mereka tersesat dalam masalah ini karena mereka meyakini ya takdir manusia itu ditentukan oleh manusia. Allah baru mengetahui manusia itu masuk surga atau neraka setelah manusia berbuat. Jadi Allah manusia itu memiliki masyiah yang sempurna. Ya, ini ini seolah-olah menghina Allah, tidak mengetahui kejadian yang akan datang. Ya, beda dengan ahlu sunnah, meyakini Allah maha mengetahui. Allah sudah mengetahui akhir dari hidup kita. Ya, sebagaimana Allah telah mengetahui perkara yang dulu, Allah juga mengetahui perkara yang akan datang. Wa ala kulli syai'in qadir, dan meyakini Allah berkuasa atas segala sesuatu.
Wa annahul hayyul qayyum, dan wajib kita meyakini dia maha hidup dan dia maha mengurusi makhluknya. Alladzi la ta'khuzu sinatu wala naum, yang dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, lahul masyiatun nafida wal hikmatul balighah. Dia memiliki kehendak yang dengan kehendaknya dia bisa melakukan segala sesuatu, dan perbuatannya memiliki hikmah yang sempurna. Wa annahu sami'un basir, dan wajib kita imani dia maha mendengar, dia maha melihat. Raufun rahim, dia maha lembut, dia maha penyayang. Alal arsyis tawa, dia beristiwa di atas arsy-Nya, wajib kita yakini ini. Wa alal mulki tawa, di atas kerajaan dia berkuasa. Wa annahul malikil qudusus salamul mu'minu, dan dia adalah al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, wal muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Itu semua nama-namanya yang maha indah, dan setiap nama memiliki sifat. Subhanallahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ila ghairi dzalika minal asma'il husna was sifatil ulya, dan semua nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna wajib kita imani semuanya, ya. Walikulli qismin min hadhil aqsam thalatha dalailu katsiratu minal kitabi was sunnah, dan 3 pembagian ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, semuanya ada dalil-dalil yang banyak, baik dari Al-Qur'an atau dari sunnah, ya. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid, bahkan semua Al-Qur'an isinya menyeru kepada tauhid ini. Wa huququhu wa jazaa'uhu wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaa'ihim. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kitab bagus ya, Al-Mukhtasarul Mufid fi Dalaili Aqsamit Tauhid. Ya, ada ringkasan yang kecil tentang dalil-dalil pembagian tauhid yang 3 ini. Beliau sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, dan juga perkataan ulama-ulama salaf dari berbagai mazhab, ya, tentang penyebutan mereka tentang 3 tauhid ini, ya. Hadhil aqsam tsalatsa lit tauhid qad akhadaha ahlul ilmi bil istiqra'i wat tatabbu'i li nususil kitabi was sunnah. Pembagian 3 tauhid ini telah diambil oleh para ulama dari hasil mereka istiqra', mereka memperdalami Al-Qur'an dan sunnah. Wa huwa istiqra'u tamun li nususis syar'i, itu adalah pendalaman yang sempurna, mereka membaca, mentadaburi dengan sempurna terhadap dalil-dalil syariat. Afada hadhil haqiqah syar'iyyah wa hiya anna tauhid matlub, maka dari hasil ini kita ambil faedahnya, bahwasanya tauhid yang dituntut, ya, kalimat tauhid, ya, beriman kepada Allah itu kan maknanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Yang dituntut dari seorang hamba tauhid apa? Yaitu al-imanu bi wahdaniyatillahi fi rububiyyati wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengesahkan Allah pada rububiyahnya, perbuatan Allah tadi, uluhiyahnya, sifat ketuhanannya, dan juga nama-nama dan sifat-sifatnya. Faman lam ya'ti bihadza jami'uhu, siapa yang tidak mendatangkan 3 tauhid ini, tidak mengimaninya, falaisa bimu'min, dia bukan orang beriman. Wa fimma yali fusulu thalathati fi kulli fusulin minha bayanu likismi min hadhil aqsam. Maka selanjutnya kata para ulama, perincian dari 3 tauhid ini dari setiap pembagiannya. Jadi wajib kita disebut beriman kepada Allah kalau kita mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah, mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Ini poin penting, ya, dari penjelasan para ulama, ya. Jadi kalau ada orang hanya beriman kepada rububiyah saja, dia nggak beriman kepada uluhiyah dan nggak beriman kepada asma wa sifat, belum beriman. Dan itulah imannya orang-orang musyrik dahulu. Kalau ada orang dia beriman kepada uluhiyah saja, dia menyembah Allah, naam, dia beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dia tidak mengesahkan Allah dalam rububiyah Allah, tapi dia meyakini ada pencipta selain Allah, dia belum beriman. Atau ada orang yang beriman kepada uluhiyah, kepada rububiyah, tapi dia nggak beriman dengan asma wa sifat Allah, dia juga belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mungkin ini, ya, yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini.
Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang perincian tiga tauhid ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan kesalahan kita. Nasallallahu salamu wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Naam, barakallahu fikum. Tafadhal. Ya, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Masya Allah. Padat. Mudah-mudahan nanti kita bisa memurojaahnya kembali dari rekaman bagi kami atau teman-teman yang tertinggal. Bila sudah ada yang ingin ditanyakan, Ustadz boleh kita buka beberapa waktu untuk tanya jawab? Atau Naam. waktunya sudah? Tafadhal, mungkin beberapa. Ya. Teman-teman sekalian, bila sudah ada yang ingin ditanyakan, silakan. Insya Allah berkaitan daurah dengan yang kedua. bab ini ya. Iya Ustadz. Iya, untuk daurah kita usahakan pertanyaannya seputar materi di kitab Ustadz. Nanti hari Kamis ya, daurah kedua ya? Iya, untuk di Ustadz hari Kamis dini hari, di Amerika masih Rabu. Baik, insya Allah nanti hari Rabu ya, atau hari Kamis di waktu Saudi kan nanti jam 3 atau setengah 4 subuh. Nanti Ana minta dibacakan nanti oleh, mungkin nanti anak-anak yang bacain ya, karena biar dibacakan, nanti Ana tinggal disyarah gitu. Insya Allah. Khusus hanya hari Kamis saja. Adapun hari berikutnya yang ibadah besar tetap nanti Ana yang membacakan, insya Allah. Iya Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya teman-teman sekalian, untuk pertemuan keduanya, untuk waktu Amerika besok malam. Jadi bukan besok pagi, tapi besok malam. Dan teman-teman yang di Indonesianya itu tetap hari Kamisnya Kamis pagi ya, afwan. Jadi untuk yang di Indonesia Kamis pagi, untuk yang di Amerika Rabu malam, untuk di Saudi dini hari. Teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang tadi? Kalau belum ada, ini sudah ada yang tertulis, tapi mungkin Ustadz ini ada di penjelasan selanjutnya, kalau Ustadz berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya ketika ada yang mengatakan kenapa mempelajari Asmaul Husna itu, maksudnya mengenal Allah, ada Asmaul Husna, ada Uluhiyah, ada Rububiyah. Jazakumullahu khairan untuk jawaban Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus mengenal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Sebagaimana tadi disebutkan ya oleh para ulama dalam kitab ini, bahwasanya pembagian tauhid yang 3 ini itu merupakan perincian dari hasil tadabbur, ya, istiqra, pendalaman, pemahaman, kemudian hasil tadabbur para ulama terhadap Al-Quran, As-Sunnah Nabi SAW. Karena ternyata di Al-Quran dalil-dalilnya menunjukkan akan 3 hal perkara yang penting ini. Dan kenapa para ulama membagi 3 perkara ini? Karena ahlul bid'ah ya, atau orang-orang yang tersesat dalam akidahnya, mereka itu tersesat dari bagian dari 3 ini. Ada yang tersesat di asma wa sifat, ada dalam masalah rububiyah, ada dalam masalah uluhiyah. Ya. Yang sebenarnya dahulu ya, para salaf dahulu ya, mereka meyakini tauhid, beriman kepada Allah ya dengan 3 perkara ini ya, tapi tidak perlu diperinci 3 ini, mereka sudah mengerti bahwasanya beriman kepada Allah itu ya konsekuensinya engkau harus beriman bahwa hanya Allah yang mencipta, konsekuensi yang engkau hanya ikhlas beribadahnya kepada Allah, dan konsekuensi engkau harus beriman dengan Al-Quran, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kenapa diperinci oleh para ulama 3 perkara ini? Karena ada
orang-orang yang menyimpang ya pemikirannya dalam masalah misalkan asma wa sifat. Sebagian mereka misalkan seperti Mu'tazilah ya, Jahmiyah ya, tokoh-tokohnya kan mereka Jahm bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, Wasil bin Atha ya, ini pendiri-pendiri pemikiran-pemikiran yang sesat. Awalnya mereka berusaha mentakwil, mencari-cari tahu tentang sifat Allah, akhirnya mereka jatuh ke dalam kesesatan. Mereka menolak nama Allah, menolak sifat Allah. Makanya akhirnya para ulama di zaman itu berusaha mengkanter mereka, melawan pemikiran mereka dengan Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan akan rusaknya akidah mereka. Mereka kalau tidak meyakini asma wa sifat, misalkan Jahmiyah, mereka tidak percaya asma. Mereka tidak beriman kepada nama-nama Allah. Mereka nggak meyakini Allah punya nama, punya sifat. Padahal di Al-Quran jelas sekali Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Ya, walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Allah sendiri yang mengabarkan dirinya punya nama, dirinya punya sifat. Tiba-tiba ada manusia yang datang ya setelah zaman para sahabat, yaitu mereka ini ya, Jahm bin Sofwan tadi, Ja'ad bin Dirham ya, yang mereka ini hakikatnya tidak paham bahasa Arab, ya mereka juga tidak memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Akhirnya mereka pun tidak mengimani nama-nama dan sifat Allah. Adapun Mu'tazilah, mereka beriman terhadap nama dan menolak sifat-sifat Allah. Akhirnya diperinci oleh para ulama untuk mengkantar pemikiran-pemikiran sesat ini. Kemudian datang lagi ya seperti apa pemikiran tentang musyabbiha ya, yang dia meyakini Allah seperti makhluk. Untuk tadinya dia ingin mengkantar pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah, akhirnya dia jatuh ke dalam menyerupai Allah dengan makhluk, ya menyerupai Allah dengan. Makanya para ulama membagi tauhid ini agar semakin jelas perinciannya untuk melawan pemikiran-pemikiran yang sesat yang berkaitan dengan asma wa sifat ini. Dan sebagian ulama ya tidak menyebutkan tiga ya, sebagian mereka menyebutkan wat tauhid, tauhidul ilmi wa tauhidul amali. Tauhid itu tauhid ilmu, tauhid keimanan, pengetahuan, keilmuan, yaitu tauhid rububiyah, asma wa sifat, wa tauhidu amali, yaitu tauhid beramal, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kembali kepada tiga hal ini ya. Dan semua dalil-dalil di Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan akan tiga hal ini. Makanya kenapa kita diwajibkan untuk beriman mengesahkan Allah dengan tiga perkara ini secara sempurna. Tidak boleh mengkufuri satu dari tiga hal ini ya. Wallahu taala alam. Ya Ustaz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan secara langsung? Mungkin pertanyaan terakhir. Kalau belum ada, Ustadz ini ada yang request. Ustadz tadi mengatakan ada catatan atau kitab kecil dari Syekh Abdul Razak Al-Badar. Apakah buku tersebut ada terjemahannya dan apakah bisa dimiliki? Buku tersebut alhamdulillah diberikan gratis ya Syekh Abdul Razak, tapi masih melalui PDF. Tentunya ada websitenya itu albadar.net, itu websitenya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yang di dalamnya ada buku-buku beliau yang beliau berikan secara gratis bagi kaum muslimin untuk mendownload buku tersebut dalam bentuk PDF, dan boleh di print ya jadi makalah seperti itu. Dan bukunya belum diterjemahkan setahu kami ya, setahu saya pribadi juga belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu buku yang sangat singkat, ringkas tentang dalil-dalil tauhid yang tiga ini. Tauhid yang tiga ini beliau membawakan hadis ayat-ayat Al-Quran, membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW dan perkataan-perkataan para ulama dari masa ke masa tentang penyebutan tiga tauhid ini. Ya, jadi dengan sumber yang jelas, yang sangat ilmiah sekali ya. Mungkin insya Allah kalau kita selesai ya tentang iman kepada Allah, kita lihat nanti buku itu sedikit ya. Boleh kita lihat-lihat, cuman beberapa lembar kok, enggak terlalu banyak.
Tapi kita utamakan dulu menyelesaikan kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Mungkin nanti ada tematik khusus Ustadz Boleh untuk insyaallah. kitab tersebut Bismillah. di luar kitab yang ini. Insyaallah. Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi Ustadz. Mungkin mengendapkan materinya untuk pertemuan yang kedua nanti. Jadi mohon Ustadz mungkin ada kata penutup untuk pertemuan hari ini dan sekaligus bisa menutupnya. Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair ya kepada Ummahat atas perhatiannya dan semangatnya dalam menuntut ilmu syar'i, ya, ilmu yang sangat bermanfaat ini, apalagi ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi pahala bagi kita, amal soleh bagi kita, dan mudah-mudahan apa yang kita telah sampaikan bermanfaat buat kami pribadi dan buat kita semua. Kami memohon maaf atas kesalahan, kekurangan, dan kami beristighfar kepada Allah atas dosa dan kekeliruan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamu wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata'in ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.